Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru-guru yang kami hormati, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah Bapak Kiai Haji Samul Hadi, yang kami hormati Bapak Ustadz Caswanto, yang kami hormati Mas Dani, Bapak, Ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, namun kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat takzim kami. Juga pemirsa Om Firman Channel dan Al-Fitrah TV. Mari kita awali pengajian kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar pengajian kita ini senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah lagi untuk kesehatan kita baik ruhani maupun jasmani, agar kesehatan ini bisa kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang Allah larang, dan menjadikan itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita baca Fatihah juga untuk sanak famili kita, guru-guru kita, orang tua kita, anak-anak kita. Mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Juga tetangga kita, tetangga masjid Jami Al-Fitrah, mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan sebagaimana sedia kala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minar ahwali muqtahim. Ya Rabbi bir Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal
التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدينا ووالديكم ووالد المسلمين أجمعين ثم إلى خصوصا شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى شرف النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-hadithul hadiyah wal ishrun. Hadis ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah. Dari Abi Amr atau dikatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang semoga Allah ridho kepadanya. Qala, berkata, Qultu ya Rasulullah, ya, katakan kepadaku hai Rasulullah, nasihati aku wahai Rasulullah, ya. Qul li fil Islam, ya, katakan kepadaku fil Islam, di dalam apa, tentang Islam. Qaulan, satu perkataan, satu nasihat. La as'alu anhu ahadan ghairaka, yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selain kepada engkau ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, Qul, katakanlah, amantu billah, percaya, aku percaya kepada Allah. Summastaqim, kemudian tegak lurus, atau summastaqim kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ke-21 ini dari Abi Amrah atau Sufyan bin Abdullah, ya. Pendek, Pak, hadisnya pendek. Jadi dia nanya sama Rasul, nasihati aku, katakan kepadaku satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada orang selain, ya. Zaman dulu enak, ya. Jadi ketika pengen nasihat langsung datang kepada Nabi, Insya Allah, langsung minta nasihat sama Nabi, minta satu perkataan, satu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Katakan kepadaku tentang Islam satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain selain kepada engkau ya Rasul, ya. Ya udah, cuman sama Rasulullah SAW dia nanya nih. Kemudian Rasul bersabda, amantu billah tsumastaqim, ya. Katakanlah engkau percaya kepada Allah, aku percaya kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah, tegak lurus. Apa tuh Pak istiqomah? Istiqomah itu, ini makanya sengaja saya bawa kitab dua, sama-sama karangan Imam Nawawi Ad-Damasqi. Ini yang biasa ngajinya Kiai Rahmat As'ari, ya, kitab Riyadhus Shalihin. Karena di sini ada bab takwa, ya. Kita baca, ya, babun fil bab istiqomah maksud saya. Babun fil istiqomah, ya. Tadi Nabi merintahin dia nih, ya, katakanlah aku percaya kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Oh, ada di sini kamu. Iya. Biasanya di taqwa, ya. Ya, babun fil istiqomah, bab yang menjelaskan tentang istiqomah, ya, tegak lurus. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirtu, ya. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintah. Jadi istiqomah itu perintahnya
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah, ya, sungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, diturunkan buat dia malaikat, alla takhafu, dan di malaikat ngomong sama dia jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih, wa abshiru, dan beri kabar gembiralah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, ya, diberikan kabar gembira akan surganya Allah, allati kuntum tu'adun, yang mana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nahnu awliyaukum, ya, kata malaikat, kami adalah pelindung. Kami adalah pelindung-pelindungmu fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, ya, dan bagimulah yang kau kehendaki, anfusukum untuk dirimu, walakum fiha ma tad'un, ya. Pokoknya nanti di dalam surga itu apa yang engkau kehendaki itu didapatkan, dan bagimu apa-apa yang engkau mau, yang engkau minta, ya. Fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim, persembahan atau suguhan min ghafurir rahim, daripada Allah yang punya sifat ghafur, maha pengampun, terus rahim, dan maha penyayang. Ghafurir rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Coba, istiqomah itu tegak lurus. Istiqomah itu orang yang istiqomah, ya, dia katakan Tuhan saya Allah. Ini kan udah ngaku nih, setiap kita kan sudah mengakui bahwa Tuhan kita Allah. Kita sudah bersyahadat, ya, bahwa Tuhan kita Allah. Kemudian kita istiqomah, sholatnya baik, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian tidak melakukan kemaksiatan. Nah, istiqomah itu namanya. Jejak, fokus, lurus ke depan, gitu. Enggak tolah-toleh. Apa tolah-toleh? Kanan kiri, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, gitu ya. Nah, itu yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Malaikat turun tuh, Allah nurunin malaikat buat dia tuh. Kemudian malaikat itu ngomong sama dia, alla takhafu wa la tahzanu, sungguh jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru, dan diberi kabar nih orang al jannah, tentang surganya Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, ya. Terus malaikat tuh sebagai apa turun kepada kita? Ini malaikat sebagai pelindung-pelindung kita. Nahnu awliyaukum. Kita nih malaikat pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Orang kalau udah kita punya backingan misalnya. Kita punya orang dalam, mau bikin SIM, punya orang dalam di kepolisian, gampang apa susah tuh Pak? Gampang. Kita mau masuk kerja, misalnya di LH ini, ya, di kantor LH, di kantor mau jadi PPSU misalnya, nggak ada yang kenal, ama ada yang kenal orang dalam kerja di situ, mudahan mana tuh? Mudahan ada orang dalam di sana, ya Pak. Apalagi ini nih, malaikat yang ngebackingin kita di dalam kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Enak itu, jalannya lurus, lempeng, nggak ada hambatan. Pokoknya
udah gampang aja. Karena yang ngebackingin malaikat. Kami ini pelindungmu, nggak ada tuh. Mau jam 1 malam lewat tempat sepi gitu, aman, nggak ada begal. Begal disingkirin sama malaikat. Karena yang ngelindungin malaikat-malaikat. Syaratnya itu beriman. Setelah beriman, sumastaqim, ya, istiqomah. Istiqomah tuh jalanin semua. Nanti ada nih bab selanjutnya tuh ada namanya apa itu istiqomah? Biar kita tetap istiqomah tuh bagaimana caranya? Ya, kita lanjutkan. Kemudian, ya, yang kemudian malaikatnya menjadi pelindung kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk orang yang istiqomah, ya, apapun yang mereka inginkan akan sesuatu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk daripada nuzulan min ghafurir rahim, suguhan daripada Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat ghafur dan rahim, ya, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sama nih. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun, maka janganlah takut, alaihim wala hum yahzanun, dan jangan sedih. Ulaika ashabul jannah, ya, orang-orang yang tadi tuh yang percaya sama Allah dan istiqomah, ulaika ashabul jannah, mereka itu ahli surga. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, ya, dan surga yang mereka kekal di dalamnya itu adalah balasan daripada apa yang telah mereka kerjakan. Istiqomah. Nah, itu tadi ayatnya. Kemudian hadisnya tadi nih yang kita baca nih dari Abi Amrin, wakila Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah. Nah, ada hadis kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, ya, sedang-sedang saja dan jangan terlalu ngoyo, ya, wa'lamu, ketahuilah, annahu, sesungguhnya sedang-sedang itu layanju, ya, semaksudnya sedang-sedang itu dalam beramal soleh. Jangan terlalu ngoyo dalam beramal soleh. Wa'lamu, ketahuilah, annahu, sesungguhnya layanju, tidak akan selamat, ahadun, seseorang dari kalian, ahadun minkum, seseorang dari kalian, bi'amali, dengan amalnya. Qalu, kemudian ditanya tuh sama Nabi, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, wala ana, dan tidak juga saya, illa ay yata'ammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, ya, kecuali Allah berikan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya. Ya, hadis kedua nih merintahin kita jangan ngoyo dalam beramal, jangan berlebihan dalam beramal. Jadi sedang-sedang aja beramal. Ya, ini maksudnya yang sunnah, ya. Kalau yang wajib kudu kita kerjain. Sholat 5 waktu wajib nih, kudu kerjain. Seneng nggak seneng, suka nggak suka, apapun yang pokoknya nggak boleh nggak tuh. La budda, ora kena ora, nggak boleh nggak, harus dilakuin. Sholat 5 waktu. Kalau yang wajib lakuin semua. Nah ini yang amal-amal kayak misalnya tiap malam qiyamul lail, nggak putus-putus tuh kita istiqomahin. Setiap malam 1000 rakaat, wah itu berlebihan. Itu tuh ada gangguan setan di sana. Walaupun begini, ulama-ulama dulu kayak cucunya Nabi tuh
Zainal Abidin itu, Sayyid Zainal Abidin itu kalau sholat sampai 1000 rakaat kuat. Nah, kalau kita orang-orang kita sekarang ini, nah, maksudnya sedang-sedang itu jangan kayak gitu. Ya 1000 rakaat malam, terus siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tiap malam khatam Quran. Kayak Abdullah bin Amr bin Al-As itu begitu, Pak. Jadi ketika hidupnya, semasa hidupnya itu senantiasa beliau itu malam khatam Quran, siang puasa selama itu. Dan Nabi melarang itu, Nabi malah menganjurkan jangan begitu. Ya, kalau memang mau puasa, puasa Daud. Puasa Daud tuh sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jangan diterabas semua, nggak ada liburnya, ya. Sebagian puasa, sebagian libur. Ya, jangan kemudian puasa terus. Nah, itu yang kemudian Nabi memerintahkannya, ya sedang-sedang aja. Beramal tuh sedang-sedang aja. Terus Nabi mengatakan la yanju, nggak selamat ahadun minkum bi amali. Orang tuh nggak selamat walaupun amalnya banyak. Itu nggak selamat. Ini dalam rangka misalnya begini, ada yang orang tiap hari ke masjid, pokoknya hidupnya amal soleh semua isinya. Saya pernah cerita ada di sini deh. Jadi ada orang yang selama hidupnya itu tinggal di puncak gunung, yang dia tuh beramal ibadah dari kecil sampai dia gede, sampai dia wafat. Senantiasa beramal ibadah sampai di akhirat ditanya sama Allah, ya, apa namanya? Engkau aku masukkan ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah begitu. Tapi ini orang protes. Ya Allah, kenapa? Karena rahmatmu. Padahal aku dari kecil, dari aku mulai balik sampai aku wafat, itu senantiasa beramal soleh. Gak pernah aku yang namanya bermaksiat kepada engkau ya Rabb. Protes nih orang. Dibalikin lagi sama Allah. Coba nikmatku dengan satu mata yang engkau bisa melihat dengannya, ya. Kedua matamu yang engkau bisa melihat dengannya, ya. Coba engkau tukar satu nikmat mata yang engkau bisa melihat dengannya dengan amal solehmu selama hidupmu. Gak bisa tuh Pak. Amal soleh kita ini kita nih beramal soleh itu dengan nikmat mata yang bisa melihat dengan mata ini, karena ini pemberian Allah, itu nggak bisa ditukar amal soleh kita, nggak sebanding amal soleh kita ini, ya. Apalagi ya itu amal soleh yang selama hidupnya sampai dia mati beramal soleh, ya, di atas gunung nggak pernah tolah-tolah, itu pasti istiqomah itu orang. Itu kemudian masuk surganya bukan karena amal soleh, dan dia protes. Karena protes Allah mulangin, Allah balikin, ya. Coba nikmat mata yang kita bisa ngelihat dengan mata ini ditukar dengan amal soleh, nggak cukup, nggak sebanding. Makanya kita kudu bersyukur, karena hakikatnya ketika kita beramal soleh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok sombong dengan amal soleh? Ini dalam rangka agar tidak menyombongkan amal soleh, Pak, ya. Nabi bilang begitu, sedang-sedang aja beramal soleh, ya. Amal soleh itu tidak bisa menyelamatkan. La yanju ahadun minkum bi amali, ya. Ya, tidak akan selamat seorang dari kalian dengan amal soleh. Kalau terus ditanya tuh, Nabi habis ngomong begitu ditanya sama sahabatnya, termasuk engkau ya Rasul? Wala ana. Nabi bilang juga enggak, termasuk saya. Wah, Nabi enggak selamat dong nih. Nah ini nih yang jadi rame nih. Dulu pernah ada viral, Habib Quraish Shihab itu pernah ngomong tentang hadis ini. Jadi ketika ditanya apakah amal kita membawa kita ke dalam surga, terus Habib Quraish Shihab membacakan hadis ini nih, ya, membacakan hadis ini. Terus digoreng tuh, di video itu dipotong, digoreng tuh seakan-akan Nabi tidak masuk surga karena amal solehnya. Oh, itu digoreng Pak. Nah makanya ini bener Nabi yang mengatakan wala ana, tapi diterusin tuh dijawab, ya, wala ana illa ayyad
illa ayataghammada niyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Jadi kecuali Allah memberikan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya, fadlnya. Nah itu, jadi bukan karena amal soleh kita masuk surga, walaupun apa yang menjadi amaliah kita nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan karena amal soleh kita terus kita sombongkan itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu ya. Iya Pak, amal soleh kita ini ditukar nikmat mata bisa ngelihat aja ya nggak sebanding, apalagi nikmat yang lain. Kita bisa bernapas, kita bisa menggenggam jari ini, kita bisa makan, menikmati makanan, ya berjalan di buminya Allah. Itu berapa nikmat Allah kasih buat kita. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedang aja dalam beribadah. Karena apa? Karena kalau berlebihan dalam beribadah itu ada kemungkinan diganggu setan. Kok bisa diganggu setan? Karena begini Pak, setan mengharapkan ketika dia bersemangat ibadah, misalnya tiap hari dia sholat tahajud malam, kemudian siangnya dia puasa, terus-terusan begitu. Itu setan nungguin tuh, pasti orang nih ada bosennya. Nah, ketika bosen ada dua kemungkinan. Satu, dia ninggalin itu, misalnya udah istiqomah nih seminggu nih, bosen lah dia nih, ninggalin itu. Nah kan kalau dia ninggalin itu, setan seneng kan, berarti nggak istiqomah nih orang. Kedua, oke dia kerjain, tapi ala kadarnya tuh, asal-asalan. Kira-kira kalau ibadah asal-asalan, setan seneng nggak Pak? Seneng. Makanya ketika sholat saya sering ngomong tuh hadirkan hati, ya hadirkan hati. Biar jangan asal-asalan, ya. Nah itu, dua tuh kemungkinannya. Dia ninggalin itu amaliyah ibadah, berarti nggak istiqomah. Kemudian kedua, dia ngerjain tapi asal-asalan, sekenanya. Itu jangan. Ya, itu setan senang. Ada potensi itu ketika kita berlebihan dalam beribadah. Makanya yang gampang-gampang dah. Yang gampang-gampang aja, misalnya setiap ba'da sholat baca sholawat 3 kali gitu. Kok dikit Ustaz? Iya, biar istiqomah. 3 berat gak Pak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berat gak Pak? Enteng. Nah karena enteng itu kita bisa istiqomah, ya. Itu. Nah, ini yang apa namanya? Yang dikatakan di sini kita kudu istiqomah. Nah nih, ada bab selanjutnya nih, babun fit tafakkuri fi azimi makhlukat. Ya, bab yang menerangkan tentang berpikir tentang keagungan makhluknya Allah, wa fana'id dunya, dan dunia yang fana ini, wa ahwalal akhirah, dan ahwalnya akhirat, keributan akhirat, wa sa'iri umurihima, dan perkara-perkara yang lain, wa taksirin nafsi, dan teledornya diri, wa tahdzibiha, dan bagaimana teledor tadi kita bersihkan, wa hamliha alal istiqomah, dan mengajak diri senantiasa untuk istiqomah. Nah ini tata cara kita bagaimana kita biar bisa istiqomah, diajarin sama Imam Nawawi ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, qul innama a'idzukum biwahidatin, ya, katakanlah sesungguhnya aku hendak menasehatimu, memberi peringatan kepadamu, biwahidatin, dengan satu peringatan, dengan satu nasihat, antaqumu lillahi, ya, sungguh engkau berdiri kepada Allah, ya, untuk sholat maksudnya, matna, berdua, wa furoda, ataupun sendiri, thumma tatafakkaru, kemudian berpikir atau merenung, ya. Jadi nasihat Quran ini Pak. Ini surah Saba ayat 46, ya. Nasihat Quran itu begini, berdirilah untuk sholat kepada Allah, matna, berdua, wa furoda, atau sendiri, ya, mau jamaah ke, mau sendiri ke, sholat, summa tatafakkaru, kemudian berpikir.
Jadi selain ibadah, selain zikir, selain sholat, kita berpikir. Berpikir Pak, ternyata berpikir adalah ibadah. Ibadah Pak, berpikir juga ibadah. Ya, nih lanjutan ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, tadi surah Saba, terus ganti surah lain. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan di dalam pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab. Ya, adalah ayat, adalah tanda bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Kita berakal Pak, berakal kita. Maka ketika kita melihat penciptaan langit dan bumi, langit kok bisa ya, langit terhampar begitu luas di atas kita tanpa tiang, satu tiang pun nggak ada. Coba Masjid Al-Fitrah, kagak pakai tiang. Al-Fitrah nih Pak, kita duduk di sini nih, nggak pakai tiang nih. Kira-kira bisa nggak nih atapnya tetap bertengger di atas kita? Nggak bisa, nggak bisa Pak. Roboh ini, ya. Tapi langit nggak ada tiang, bisa itu, ya. Bisa tetap kokoh di atas kita, ya. Dan itu tanda. Terus pergantian malam jadi siang. Pernah nggak kita mikirin pagi tadi deh kita bangun subuh nih, terus matahari nongol begitu. Pernah nggak kita mikir, masya Allah, ini matahari muncul, pasti Allah yang munculkan, Allah yang menerbitkan ini. Pernah nggak kita mensyukuri, ya, terbitnya matahari? Alhamdulillah matahari masih terbit, hamba diberikan sinarnya, ya. Terus kita hirup tuh pagi itu dengan penuh syukur. Alhamdulillah. Tadi pagi begitu nggak Pak? Pernah nggak kita mensyukuri itu? Ya, terus sore hari datang, rembulan nongol, udah mulai gelap. Pernah nggak kita alhamdulillah ketemu malam lagi, alhamdulillah ketemu pagi lagi. Nah itu Pak. Jadi selain ibadah, kita juga kudu berpikir. Ini Pak, dipakai. Kalau kata calon toh, mikir, calon toh, mikir gitu. Ya, itu. Ya. Nah, ada lagi lanjutan ayatnya yang tadi. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan maupun duduk, wa 'ala junubihim maupun berbaring. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Dan dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah dia memikirkan hal itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Tuhan kami, sungguh yang Engkau ciptakan ini enggak ada yang batil, enggak ada yang sia-sia. Setelah dia ngomong begitu, enggak ada yang batil, enggak ada yang sia-sia, ya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ya, setelah dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, contoh Pak, enggak ada yang batil Pak. Contoh nyamuk. Ya, Quran tuh sering ngambil contoh nyamuk. Nyamuk yang sekecil itu, buat kita kan dia ngambilin darah doang tuh. Ya gitu kan. Cuman gara-gara nyamuk, berapa pabrik obat nyamuk yang berdiri di Indonesia, bahkan di dunia. Berapa pabrik? Saya ngomong pabrik, berarti ketika saya ngomong pabrik, di sana ada orang yang bekerja, ada bosnya, ada karyawannya. Yang karyawannya itu pasti punya, ya, ada yang punya anak istri, yang anak istri itu dapat gaji dari pabrik itu, yang kemudian gaji itu buat menafkahi anak istrinya. Gara-gara nyamuk tuh Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang batil yang Allah ciptakan, semuanya manfaat. Hatta nyamuk, sampai nyamuknya manfaat. Ya, itu. Jadi habis ibadah kita berpikir, ya berpikir apapun lah kita pikirin, boleh, nggak apa-apa. Ayat. Kemudian ada lagi ayatnya. Afala yang zuruna ilal ibidi kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak berpikir? Yang zuru itu melihat dengan berpikir.
Apakah kalian tidak melihat bagaimana al-ibil, onta, kaifa khuliqat, bagaimana onta diciptakan? Ya, ini Quran yang ngomong. Ya, apakah kalian tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit diangkat, itu tadi itu. Langit diangkat tanpa tiang kok bisa terangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung bisa berdiri. Gunung-gunung yang ada di Indonesia bahkan dunia itu berdiri kokoh tegak loh. Ya, itu Allah yang menentukan. Ini kita suruh mikir nih, ya. Mikirin hal itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan, hamparan bumi ini. Ya, bumi yang bulat ini dihamparkan oleh Allah. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sungguh engkau wahai Muhammad adalah pemberi peringatan. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ard fayanzuru, ya. Kita melihat tadi habis ibadah, kemudian tadi kan kita sholat tuh. Nih, biar istiqomah, pertama ibadah, jaga ibadah itu. Kemudian kedua berpikir, Pak. Jadi biar kita senantiasa istiqomah, ibadah. Kemudian kedua berpikir, ya. Berpikir apa tadi? Penciptaan langit dan bumi, ya. Karena itu tanda, ayat, tanda daripada orang yang cerdas, yang berpikir, yang berakal, ya. Habis itu, nah nih, wa minal ahadits. Nah, Nabi pernah bilang yang ketiga nih, al-kayyisu mandana nafsahu, ya. Al-kayyisu mandana nafsahu, dan introspeksi diri. Orang yang cerdas, al-kayyisu itu orang cerdas, mandana nafsahu, yang dia ini senantiasa menghitung dirinya. Orang yang cerdas senantiasa menghitung dirinya, introspeksi. Kalau kalam yang terkenal itu kalamnya Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah dirimu sebelum kau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perbuat kita hitung tuh, dari pagi kita bangun tidur nih. Tadi sholat bagaimana, udah bener belum? Itu apa, introspeksi tuh. Sampai seharian nih kita udah berbuat baik apa saja, berbuat buruk apa saja. Yang berbuat baik kita syukuri, alhamdulillah hamba bisa berbuat baik karena taufik inayah hidayah engkau ya Rabb. Kalau berbuat buruk kita istighfar. Nah ini makanya ini bulan, ya sebenarnya bawa buku amaliyah bulan Rajab nih, cuman mau Isya ya. Ya, kalau bulan Rajab ini perbanyak istighfar, ya. Terus doa, kita jadi imam misalnya kita pimpin doa, Nabi ngajarin doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahin kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Karena kata Nabi begini, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah. Karena bulannya Allah, banyakin istighfar, Pak. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sya'ban syahri, bulan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena bulannya Nabi Muhammad, banyakin sholawat, banyakin sholawat. Nah kemudian Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Ini bulan kita tuh ntar Ramadan tuh. Berarti suruh ibadah kepada Allah, panen itu Pak. Kalau Rajabnya udah istighfarnya cakep, kemudian Sya'bannya sholawatnya baik, kita masuk bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan semangat yang membara. Orang kalau masuk bulan Ramadan dengan sukacita dan semangat yang membara, insya Allah akan baik tuh, akan istiqomah tuh ibadahnya tuh selama 1 bulan, ya. Yang semangatnya seminggu doang berarti nggak dari Rajab dia tuh siap-siapnya. Dari sekarang Pak, siap-siap kita menemui bulan Ramadan. Dari sekarang Rajab banyakin istighfar, Sya'ban nanti banyakin sholawat, sehingga masuk Ramadan dengan penuh kesiapan, ya. Biar semangat tuh on fire, semangat sampai Lebaran, ya. Jangan seminggu doang semangatnya, tengah kosong, itu biasanya begitu tuh, ya. Saf sholat aja makin kemajuan, ada kemajuan, makin maju orangnya makin sedikit, ya. Ntar mau
Lebaran banyak lagi tuh, ya. Biasanya pada pindah juga tuh ke mall, ke Jiung tuh ya. Gitu. Nah tadi 3 Pak, agar kita senantiasa bisa tegak lurus, bisa istiqomah, ya. 3, ingetin 3 nih. Pertama, ibadah kita jalani. Luzumu taatillah, melazimkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian bukan itu saja, pokoknya semua yang ada di alam dunia ini itu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Anak kita, istri kita, orang tua kita itu tanda. Kita dapat teman yang soleh, dapat istri yang soleha, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang tumbuh kemudian berbuah, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita cuma nyiram doang, ya nyiram doang pakai air, kok bisa ada buahnya, buahnya rasanya manis. Itu apa kita ikut ngatur itu? Enggak ikut ngatur. Nggak ikut ngatur gitu, buahnya kok buah jeruk bisa begitu, buah semangka kok bisa begini gitu kan. Nggak ikut ngatur gitu, cuman ngasih pupuk doang sama nyiram air. Nggak bisa kita bikin bentuknya biar ini biar itu ya, paling banter dicetak tuh, ada tuh saya pernah lihat video dicetak semangka, dicetak masih kecil tuh, dia bikin cetakan ditutup terus tergede tuh buah jadi boneka, itu mau dicetak. Sama kayak bonsai itu dipendekin itu pohon, paling begitu gitu ya. Hakikatnya kita yang numbuhin, enggak, anak-anak kita nih yang tumbuh gede nih, dari bayi kemudian bisa ngerangkak, bisa berjalan sampai gede, itu kita ikut andil di sana. Ya paling ngasih makan doang, ngasih makan, pertumbuhan dia di badannya Allah itu punya kuasa, Allah punya kuasa. Nah itu, jadi setelah ibadah, senantiasa ibadah, taat kepada Allah, kemudian berpikir juga Pak. Nah terakhir, introspeksi diri. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini itu menjadikan kita senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya, istiqomah tadi tuh banyak manfaatnya. Malaikat turun sama kita tuh. Ya. Kiranya cukup. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma amin. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Al-Faqir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.